Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalkan kami dari kelompok, nggak tahu kelompok apa, terdiri dari 4 orang. Sebelum kita hari ini kita akan melakukan presentasi sebuah proyek mata kuliah pemrograman dinamis dengan dosen pengampu Pak Fifty Novianto. Sebelum kita melanjutkan presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Pertama dari saya, kenalkan nama saya Laude Abdurrahimatullah dengan NIM 2318018 teman saya. Masih commute, Pep. Feby Eka Widya Putri dengan NIM 230018010. Saya Ilmidiar Sahlani dengan NIM 230181045. Saya Fauzan Dias Khairi dengan NIM 230181136. Ya, sebelum itu kita akan melakukan presentasikan sebelum kita demo aplikasi, kita akan jelaskan dulu proyek kita masing-masing. Yang pertama akan dibawa oleh teman saya, yakni VBK. Jadi untuk yang pertama itu bagian indeks PHP. Jadi bagian ini tuh berfungsi sebagai penyaring awal atau filter keamanan sebelum sistem memeriksa data ke dalam database. Tujuannya adalah memastikan bahwa format NIM yang dimasukkan oleh pengguna sudah sesuai atau memenuhi standar baku dari universitas. Nah, terus di indeks PHP ini terdapat dua tahap pemeriksaan yang dilakukan secara berurutan. Yang pertama itu ada validasi panjang karakter. Nah, itu sistem akan menghitung jumlah digit yang diketikkan oleh pengguna. Jadi, jika digitnya itu tidak tepat 8 karakter, misalnya hanya 7 atau lebih dari 8 karakter, maka sistem akan langsung menolak dan memberikan peringatan. Logika ini tuh penting untuk mencegah kesalahan ketik atau typo yang sering terjadi. Kemudian yang kedua, itu ada validasi tipe data. Jadi setelah lolos pemeriksaan jumlah karakter tadi, sistem memastikan bahwa inputan tersebut benar-benar hanya berisi angka. Jika pengguna tidak sengaja memasukkan huruf ataupun spasi atau simbol-simbol yang lain, sistem akan kembali menolak akses. Hal ini menjaga agar data yang diproses benar-benar valid dan mencegah inputan sampah masuk ke dalam sistem. Jadi, hanya jika kedua syarat format ini terpenuhi, barulah sistem mengizinkan data tersebut untuk dicocokkan dengan password di database. Nah, kemudian untuk bagian create atau proses input data, itu logikanya terdapat pada blok kode yang memeriksa tombol pos atau ambil. Nah, alur kerjanya itu adalah saat mahasiswa mengklik tombol ambil, sistem tidak langsung menyimpan data tersebut. Sistem akan melakukan validasi terlebih dahulu dengan memanggil cek prasyarat. Nah, fungsi ini tuh berfungsi untuk membaca riwayat nilai mahasiswa. Jadi, jika hasil validasi menyatakan mahasiswa lulus syarat, barulah sistem menjalankan perintah SQL insert into KRS. Perintah inilah yang secara fisik menyimpan data NIM mahasiswa dan kode mata kuliah yang dipilih ke dalam tabel database. Namun, jika validasi gagal, sistem hanya akan memunculkan pop-up alert berisi pesan penolakan tanpa menyimpan data apapun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, ini dia. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang bagian validasi semester ganjil genap dan red. Di sini pertama, validasi semester ganjil genap. Di sini kami menggunakan logika matematika modulo atau sisa bagi. Teman-teman bisa lihat kode persen 2 tersebut. Sistem akan mengecek semester mahasiswa saat ini. Jika hasilnya ganjil, maka query database di bawah hanya akan memanggil mata kuliah semester 3, 1, 3, 5, dan seterusnya. Ini memastikan mahasiswa semester ganjil tidak salah mengambil mata kuliah semester genap. Lanjut, di sini ada red. Baik untuk red, meskipun fitur red utamanya ada di tabel tampilan, pada codingan ini
proses read yang terjadi krusial terjadi di dalam fungsi bernama cek prasyarat. Fungsi ini bekerja dengan cara cerdas. Ia menerima input berupa daftar mata kuliah prasyarat, misalnya dasar pemrograman dan algoritma. Kemudian, fungsi ini melakukan looping atau perulangan untuk mengecek satu persatu ke tabel nilai database. Sistem melakukan query select untuk bertanya apakah mahasiswa ini untuk mata kuliah syarat tersebut sudah memiliki status lulus. Jika database menjawab tidak ada data kelulusan, maka sistem akan mencatat nama mata kuliah tersebut sebagai hutang. Syarat inilah yang membuat sistem kita mampu menolak pengambilan mata kuliah secara otomatis jika syarat itu belum terpenuhi. Sekian penjelasan tentang validasi semester ganjil genap dan rem. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Fauzan. Selanjutnya adalah validasi prasyarat. Validasi kedua adalah yang paling kompleks, yaitu validasi prasyarat mata kuliah. Di sini ada fungsi khusus yang kami buat. Saat tombol ambil ditekan, fungsi ini akan membaca riwayat nilai mahasiswa di database. Jika mahasiswa terdeteksi belum lulus mata kuliah prasyarat, misalnya belum lulus dasar pemrograman tapi mau mengambil struktur data, maka sistem akan membatalkan proses simpan dan memunculkan alarm peringatan bahwa syarat tersebut belum terpenuhi. Yang kedua adalah penjelasan tentang delete. Terakhir untuk bagian delete, logikanya terletak pada blok kode yang menangkap parameter get, hapus. Fitur ini bekerja saat mahasiswa menekan tombol silang atau hapus pada tabel KRS. Tombol tersebut mengirimkan ID unik dari data KRS yang ingin dihapus melalui URL. Sistem kemudian menangkap ID tersebut dan langsung menjalankan perintah SQL delete from KRS. Perintah ini akan menghapus baris data mata kuliah tersebut secara permanen dari tabel KRS, sehingga mata kuliah tersebut hilang dari daftar rencana studi mahasiswa. Itu saja penjelasan dari validasi prasyarat dan delete. Oke, yang selanjutnya di bagian update, yang dijelaskan tentang di bagian profil. Di bagian query update kita menggunakan di bagian profil, yakni mahasiswa bisa mengupdate atau mengganti nomor telepon ataupun nama dan juga password barunya yang ingin diperbarui ketika memasuki portal akademik. Dengan query yang update, set mahasiswa dengan set nama, nomor HP, password, where name, memanggil name. Oke, kemudian kemudian itu kita akan ada yang membuat channel sama JSON. Untuk bagian JSON-nya, kita menggunakan query-nya yakni tentang mengambil kode mata kuliah dari tabel matkul, mengambil nama mata kuliah dari tabel matkul, mengambil SKS juga dari tabel matkul, dan juga mengambil nilai huruf dari tabel nilai, yang mana itu dijoinkan dan akan diambil menggunakan order by matkul semester dan juga matkul kode MK. Dan di XML juga sama menggunakan query yang sama dengan yang di JSON. Di JSON kita setelah kita mengambil semua database, semua data-data yang ada di database, maka kita jangan lupa untuk menggunakan perintah echo JSON code untuk menampilkan JSON-nya. Dan untuk pengembangan XML kita menggunakan yang namanya adalah XML version. Oke, kita akan lanjut di bagian Oke, kita ulang dulu ya, kita ulang. Seperti yang sudah dijelaskan sama temanku tadi yang di awal, di sini kita memiliki ada dua validasi. Yang pertama untuk masuk ke portal, yang ada yang guna NIM, ke password. NIM-nya tadi jika lebih dari 8, maka tidak bisa mengaktifkan masuk portal. Lalu kita harus menyesuaikan dengan yakni berjumlah 8, 24, 23, 0, 15. Dan passwordnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita udah masuk. Oke, di bagian tadi ini yang sudah dijelaskan oleh ketiga teman saya tadi, yang pertama ada read, delete, update, dan juga
Write, delete, dan juga create. Oke, yang di bagian create tadi kita membuat sebuah database baru untuk pengambilan mata kuliah, yakni di sini ada persyaratan jika mata kuliah yang diambil itu tidak lulus, maka dia akan menampilkan jumlah alert tadi harus lulus di dua mata kuliah yang dasar pemrograman dan juga algoritma pemrograman. Yang mana tadi kita bisa ngambil mata kuliah untuk dicetak bagian KRS-annya dan nanti kita juga bisa menghapus menggunakan tanda silang. Dan kemudian ada juga di bagian lihat transkrip nilai, yakni beberapa mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa. Di sini ada dua mata kuliah yang tidak dilulusin, yakni DDP dan juga algoritma pemrograman, yang dimana dia memiliki semester yang berbeda, yakni semester sama semester 3. Sedangkan untuk studi kasus ini kita menggunakan yakni semester 3. Oke, dan di bagian update tadi itu di bagian sini kita bisa mengganti nomor HP dan juga namanya agar nanti bisa diperbarui di database yang telah kita gunakan tadi. JSON dan juga XML tadi. Ini adalah bagian tampilan JSON-nya yang akan menampilkan kode MK, nama MKSK dan juga nilainya. Sedangkan untuk yang XML tadi akan menampilkan sama yang tadi seperti kode MK, nama MKSK, gunakan format yakni adalah XML. Kemudian dari API yang telah kita buat tadi, kita mengambilnya dengan untuk apa ya seleksi asisten di sistem perekrutan laboran, yang mana ini digunakan untuk pengambilan API yang ada di API JSON. Ini adalah codingannya. URL IP-nya itu berasal dari localhost dengan file project PWD matkul dan juga filenya itu adalah API tugas PHP dengan NIM-nya 24123.015. Jadi kita meringkasnya dengan lebih cepat dan juga akurat. Dan seperti yang terakhir itu menggunakan data JSON decode untuk pengambilan data tadi agar bisa menghasilkan sebuah tampilan seperti ini. Oke, mungkin itu aja presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.